Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Sebar Ilmu. Nah, pada video kita kali ini kita akan sekali lagi membahas tentang conditional sentence. Tapi kita akan fokus pada pembahasan soal-soalnya. Untuk lebih jelasnya, kita simak penjelasan video ini sampai tuntas, oke? Sebelumnya, di sini saya mengingatkan sekali lagi aturan dari conditional sentence. Yang kita ketahui, conditional sentence itu terdiri dari dua kalimat yang dijadikan satu dengan kata hubung if. Jadi sederhananya seperti itu. Terdiri dari main clause dan if clause. Conditional sentence sendiri terdiri dari tiga tipe. Tipe 1 seperti yang ditampilkan pada bagian atas, main clause-nya berbentuk future conditional dengan kata kuncinya yaitu will. Sedangkan if clause-nya berbentuk present, kata kuncinya angka 1. Verb 1 atau to be 1. Selanjutnya, conditional sentence tipe kedua pada bagian yang di tengah, main clause-nya berbentuk present conditional dengan kata kuncinya yaitu would. Dan if clause-nya berbentuk past, angka 2. Yang perlu kalian ingat-ingat, to be 2 di sini nantinya menggunakan were. Semua subjek akan menggunakan were. Dan yang terakhir, tipe ketiga, main clause-nya berbentuk past conditional dengan kata kunci yang digunakan adalah would have. If clause-nya berbentuk past perfect, muncul kata kuncinya yaitu had. Oke ya, ini jadi pegangan ketika kita akan menjawab soal-soal conditional sentence. Lanjut pada soalnya. Di sini saya berikan beberapa contoh soal conditional sentence, acak ya. Kalau sebelumnya sudah terbagi 7 soal conditional sentence tipe 1 semuanya, tipe 2 semuanya. Nah itu, cuman kali ini kita acak. Bagaimana caranya? Ingat, ada 3 langkah yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, tentukan bagian main clause-nya dan bagian if clause-nya yang mana. Nomor 1, di sini sudah saya tentukan, sudah saya pandu, dibagi. It will fall down itu adalah main clause-nya. If you bla 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 itu adalah if clause-nya. Nah, kalau sudah ketemu main clause-nya mana, if clause-nya mana, dilihat bagian yang lengkap itu yang mana. Nah, pasti di situ ada kata kuncinya. Bagian yang lengkap adalah it will fall down. Iya kan? Nah, dari kalimat yang utuh tersebut muncul kata kuncinya yaitu will. Baru bisa kita tentukan tipe keberapa dari conditional ini. Jelas, nomor 1 berarti conditional sentence tipe 1. Langkah pertama. Langkah kedua, dilihat kata yang di dalam kurung. Apakah bertuliskan be atau bukan? Kata yang di dalam kurung pada nomor 1 put, maka bukan be ya, berarti jelas put itu kata kerja. Langkah yang ketiga berarti tinggal kita mengisi titik-titiknya dengan aturan yang berlaku pada conditional sentence tipe 1. If clause-nya berarti menggunakan kata kunci present. Present berarti verb 1. Maka ketemu jawabannya adalah put, tetap bentuknya verb 1. Jadi seperti itu saja. Oke ya, kita coba nomor 2. Pembagiannya di sini. Nah, bisa kalian lihat. Maka lihat kalimat yang utuh. Di situ pasti muncul kata kuncinya. Kata kuncinya adalah wake up. Wake up dalam bahasa Indonesia adalah bangun, bangun tidur gitu ya. Wake itu angka 1, berarti di situ if clause yang menggunakan angka 1 berarti ketemu nomor 2 conditional sentence tipe 1.
Tipe 1 main clause-nya dengan menggunakan kata kunci, berarti jawabannya will live. Diingat-ingat ya, di situ kata yang di dalam kurung bukan be, masih bukan be, maka itu pasti kata kerja. Selanjutnya nomor 3, pembagiannya berada di sini. Maka kita lihat kalimat yang utuh untuk menentukan tipe keberapa. He would be sad. Tipe keberapa? Jelas sekali tipe kedua, would. Yang kosong itu kan berarti if clause-nya. If clause-nya di situ dilihat kata yang di dalam kurung, not dan be. Berarti nanti bentuknya negatif, dan be menggunakan to be akan menjadi were not. Jelas ya? Kita lanjutkan nomor 4. Pembagiannya di sini. Oke, bisa kalian lihat. Yang lengkap adalah we would have gone outside. Kata kuncinya yang muncul di sini sudah cukup jelas sekali pada contoh nomor 4. Yang pertama kata kuncinya adalah last night, kemarin malam atau tadi malam, berarti lampau. Dipertegas lagi pada kalimat yang utuh muncul kata kuncinya yaitu would have. Main clause-nya dengan menggunakan would have berarti jelas sekali tipe ketiga. Tipe ketiga yang kosong di sini adalah if clause-nya. Kata yang di dalam kurung be, maka if clause pada tipe ketiga muncul kata kuncinya yaitu had dengan kata yang di dalam kurung menjadi had been. Mudah bukan? Nomor 5, dibagi di sini. She would have taken the books. Itu kalimat utuhnya. Bisa kalian langsung tebak tipe keberapa ini? Ya, jelas sekali. Dari kata kunci yang muncul pada kalimat yang utuh adalah would have. Main clause, kata kuncinya would have berarti tipe ketiga. If clause-nya kan yang kosong. Dilihat kata yang dalam kurung ask, bukan be, berarti itu nanti kata kerja. If clause pada tipe ketiga muncul kata kuncinya had dengan diikuti kata kerja ask, bentuk ketiga akan menjadi had asked. Jadi kalau dibaca lengkap, she would have taken the books if you had asked to her. Nah, seperti itu. Nomor 6, pembagiannya saya tepat sekali berada di situ. We wouldn't know that our parents came. Itu kalimat main clause-nya. Kalimat yang utuh main clause-nya. Muncul kata kuncinya adalah wouldn't, would not. Berarti kata kuncinya would. Main clause kata kunci would berarti conditional sentence tipe kedua. If clause dilihat pada kata yang di dalam kurung bukan be, berarti itu kata kerja. Kata kerja tapi di situ berbentuk negatif nanti. Maka akan menjadi if my teacher did not tell, atau juga bisa disingkat if my teacher didn't tell. Kok bisa? Nah, coba disimak lagi seperti yang sudah kita ketahui bersama. If clause pada tipe kedua berbentuk pas tapi bentuknya negatif. Bagaimana jadinya? Simak pada video penjelasan past tense. Di situ maka selalu mempunyai keterkaitan antara materi satu dan materi lainnya, itu nyambung masih ya. Nomor 7, if the cat slept on the couch now, I bla 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 them to the cage. Pembagiannya jelas sekali. Pada kalimat yang utuh muncul kata kuncinya. Yang pertama now, sekarang. Conditional atau pengandaian untuk sekarang. Nah, sudah jelas. Ditambahkan lagi ada kata kunci berikutnya yaitu slept, bentuk kedua. If clause
yang menggunakan bentuk kedua itu berarti conditional sentence tipe kedua. Yang kosong adalah main clause. Main clause-nya maka menggunakan kata kunci would dengan ditambahkan kata yang di dalam kurung, bukan be. Pasti kata kerja. Kata kerjanya nanti bentuk pertama, maka tetap menjadi would move. Nah, jadi urut-urutannya seperti ini, nggak usah terburu-buru ya. Kalau kalian mengerjakan soal model semacam ini tentang conditional sentence, kita harus mengikuti langkah per langkahnya seperti itu. Maka nanti akan ketemu jawabannya bagaimana. Jadi tentukan dulu tipenya, dilihat kata kunci yang ada di kalimat utuh, terus lihat kata yang di dalam kurung, ya kan? Tentukan apakah be atau bukan. Baru selanjutnya kita bisa mengikuti aturannya. Aturan yang tadi sudah saya tampilkan per kolom-kolom itu tadi kan. Nah, seperti itu. Masih ada contoh soal-soal yang lain. Kita lihat. Di sini ada 7 contoh soal lagi. Hanya saja tidak seperti sebelumnya. Saya berikan bantuan pembagian kalimatnya saja. Kata kuncinya bisa langsung kalian coba tebak. Oke ya. Nomor 1. Jelas sekali di situ pembagiannya ada kata kuncinya, lihat pada kalimat yang utuh, bukan di kalimat yang bolong. Maka akan menjadi does not crash, atau juga bisa disingkat menjadi doesn't crash. Number 3. Jelas ya, kata kuncinya don't, won't, do not. 1. Maka tipe 1. Yang kosong main clause, maka jawabannya will not teach. Number 4. The dog would not bite you. Sangat jelas sekali. If you did not bother, atau bisa disingkat didn't bother. Next, number 5. If your sister comes to the party tomorrow, Jack will bring her a present. Tetap tidak keluar dari langkah-langkah yang saya sampaikan tadi. Number 6. If Samuel bla 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 di interview, he would have worked at this company last month. Kata yang saya tekankan di situ adalah kata kunci. Maka jawabannya adalah had passed. Terakhir, number 7. Clara bla 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 some cookies if her close friends had come to her apartment. Kata kuncinya jelas ya? Oke. Sangat jelas sekali. Tipe ketiga. Yang kosong berarti main clause-nya. Main clause pada tipe ketiga, kata kuncinya menggunakan would have. Dengan diikuti kata kerjanya bentuk ketiga dari make menjadi made. Clara would have made. Mudah bukan? Nah, sekali lagi. Ketika kita menemui soal-soal semacam ini, kita tidak menerjemahkan sama sekali. Iya kan? Yang penting kita kenali kata kuncinya. Ikuti tahap-tahapannya. Ada 3 tahap yang harus kalian perhatikan. Dan ketika kalian mengikuti tahapan itu, mudah sekali. Oke, itu saja penjelasan singkat dari pembahasan soal-soal tentang conditional sentence, baik itu tipe 1, tipe 2, ataupun tipe 3. Saya harap kalian semuanya mudah memahami penjelasan yang saya berikan. Jika masih ada yang mau ditanyakan, silakan kalian bisa ketik di kolom komentar. Tidak lupa saya ingatkan, ayo kita sama-sama saling berbagi ilmu dengan cara share video ini ke media sosial kalian masing-masing. Demikianlah video ini, terima kasih sudah menonton sampai tuntas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.